Halo, kita jumpa lagi pada materi matrikulasi bagian yang kedua. Kita akan belajar materi yang mengulang pelajaran SD kembali, yaitu pecahan. Ya, apa itu pecahan? Nah, kita lihat sama-sama ya. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat. Kemarin kita sudah bicara tentang bilangan bulat ya. Dan B-nya, B itu berarti yang bawah ini ya. B-nya tidak boleh sama dengan 0. B bukan faktor dari A. Bilangan A atau yang atas ini namanya adalah pembilang, sedangkan yang bawah, yang B, ini dinamakan penyebut. Kalau kemarin kita bicara tentang bilangan bulat, contohnya 2, itu ya, 3, 100, negatif 2000, 0, itu contoh bilangan bulat. Bulat artinya di sini utuh. Kalau digambarkan di sini, utuh artinya satu lingkaran penuh atau satu lingkaran penuh itu adalah bilangan bulat. Tetapi yang namanya pecahan seperti di sini, nah, 2/3 artinya tidak bulat. Di sini ya, lihat di gambarnya pada lingkaran ini. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Kemudian yang kuning ini ada 2, sehingga 2/3 atau dengan kata lain 2 bagian dari 3 bagian. Kita lihat sekarang yang ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian dari 9, 10, 11. Dari 11 bagian. Yang artinya pecahan itu adalah 8/11. Gitu ya, bisa membayangkan bedanya antara bilangan bulat, nah yang satu lingkaran penuh begini, nah semuanya ini bulat ya, bulat begitu. Atau yang pecahan itu seperti apa? Bisa bayangkan ya. Macam-macam pecahan. Ada yang namanya pecahan biasa. Contohnya di sini 1/2, 3/4, 7/5, 56/3 itu namanya pecahan biasa. Kemudian ada yang namanya pecahan murni. Kita lihat contohnya. 1/3, 5/7, 6/25, 2/117. Apa bedanya dengan pecahan biasa? Kalau pada pecahan murni ini, nah pembilangnya, nah bagian atasnya ini ya, pembilangnya akan selalu lebih kecil dari angka yang ada di bawahnya. Itu artinya pecahan murni ya. Itu bedanya dengan yang pecahan biasa. Kita lanjutkan. Ada yang namanya pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Duanya ini bulat ya. Duanya ini bulat, sedangkan 1/5-nya ini adalah pecahan. Kita lanjutkan. Pecahan desimal bentuknya ada koma-komanya. 0,4, 0,25, 1,375 ya. Kemudian persen atau per 100. 20%, 50%, 75%. Per mil atau per 1000. Nah, ini mungkin ada yang baru tahu. 26 per mil, 125 per mil. Apa itu? Kita bicarakan nanti ya. Di sini ada pecahan senilai. Ya. Apa itu pecahan senilai? Saya langsung ambil contoh ya. Pecahan senilai contohnya. 1/2
akan senilai dengan 2/4. Akan senilai lagi dengan 3/6. Akan senilai lagi dengan 50/100. Nah, berarti apa itu senilai? Nah, nilainya sama. Nah, bagaimana mendapatkan pecahan senilai? Nah, kita lihat di sini ya. 1/2 sama dengan, kalau yang pembilangnya kita kalikan 2, maka penyebutnya juga harus kita kalikan 2. Sehingga di sini kita dapat 2, yang bawah kita dapat 4. Jika ada soal misalnya 3/17. Kemudian di sini saya beri di sini saya beri 9. Nah, berapakah bawahnya sini? Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, kita lihat. 3 itu dikali berapa menjadi 9? Oh, dikali 3. Dikali 3. Maka yang bawah pasti akan dikali 3. Yuk kita kalikan. 17 kali 3 sama dengan 1, 2, oh, berarti 51. 9/51. Begitu ya. Atau misalnya yang kebalikannya. Biasanya ini digunakan untuk menyederhanakan pecahan. Nah, kita pakai warna lain biar nggak bingung. Nah, untuk menyederhanakan pecahan sebentar. Nah, contohnya 10/20. Berapa kalau kita sederhanakan? Oh, kalau ini kita bagi dengan 10, maka yang bawah juga kita bagi dengan 10. Nah, berarti 1/2. Atau misalnya lagi 6/9. Ini saya bagi 3, ini saya bagi dengan 3. Di sini saya dapat 2, ini saya dapat 3. Ini biasanya hal ini dilakukan pada cara menyederhanakan pecahan. Itu pecahan senilai. Baik, kita akan merubah bentuk pecahan biasa menjadi desimal, juga dari desimal menjadi pecahan biasa. Nah, kita ke desimal dulu, dirubah menjadi pecahan biasa. 0,2 contohnya. Kita jadikan pecahan biasa menjadi 2/10. Nah ya, 1,5. Jadikan pecahan biasa menjadi 15/10. Contoh lagi, 0,13. Nah, jadikan pecahan biasa menjadi 13/100. Bagaimana bisa tahu bawahnya itu 10 atau 100? Nah, itu dari sini. Kalau ada di belakang koma itu satu angka, maka di sini nolnya juga ada satu angka. Nah, ini kan satu angka, nolnya juga satu angka. Kalau ada 2 angka, maka nolnya di sini ada 2 angka. Kita ambil contoh misalnya 1,234. Maka kalau dijadikan pecahan biasa menjadi 1234 per nolnya ada berapa? Oh, ada 3, 1, 2, 3. Gitu ya caranya ya. Nah, baik. Sekarang kebalikannya. Kita punya pecahan biasa, mau dijadikan desimal. Contohnya, 1/2. Nah, kita mau jadikan desimal. Ada 2 cara. Cara yang pertama dan cara yang kedua. Saya garis dulu ya. Cara yang pertama, kita buat yang bawah sini, penyebutnya ini menjadi 10, 100, 1000. Nah, seperti ini ya. 10, 100, 1000 gitu. Nah, kira-kira yang paling dekat adalah menjadi 10. Kalau 2 menjadi 10 harus dikalikan 5, maka pembilangnya juga harus dikalikan 5. Berarti di sini dapatnya 5. 5/10.
Nah, kalau 5/10 sudah dapat, maka akan menjadi sama dengan 0,5. Begini. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua kita pakai pembagian berekor. Nah, begini. 1 dibagi 2. Nah, 1 dibagi 2 tidak bisa, maka kita harus menambahkan 0. Karena menambahkan 0, maka di sini harus 0. Kemudian diikuti tanda koma di sini. Nah, 10 dibagi 2 itu hasilnya adalah 5. 10 dikurangi 10 itu 0. Itu cara yang kedua, menggunakan pembagian berekor. Kemudian contoh lain. 3/8. Kita jadikan berapa ya pakai cara yang pertama ini? Kita kalikan dengan 125. 8 dikali 125 itu 1000. Jadi ini juga harus dikalikan 125. Ini dapatnya 1000. Ini dapatnya 375, betul ya? Ya, betul. Jadi ini sama dengan 0,375. Nah, bagaimana menggunakan cara yang kedua? Nah, pakai cara yang kedua adalah ini 3 dibagi 8. 3 dibagi 8 tidak bisa, maka harus tambahkan 0. Kalau ditambahkan 0, maka di sini harus ditambahkan 0 dengan koma. Nah, 30 dibagi 8. Itu berarti 24. 24 berarti 3 ya. Per ini 6 tambah 0 lagi 60 kali 7 ini 7 kali 56. Terus kemudian 40 ada 5. Sama kan hasilnya? Kita sekarang mengubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran atau dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Ke campuran dulu ya. Campuran dulu ke biasa dulu. 21/3 itu akan sama dengan bagaimana caranya? 21/3 ini ganti dulu ya sebentar. Nah, ini adalah 3. Nah, saya kalikan dengan 2, hasilnya 6. Ini saya kalikan. Kemudian hasilnya 6 tadi. Nah, ini ditambah 1. Berarti hasilnya 7 per 3 kali 2 kan 6 ditambah 1, 7. Kemudian pernya per 3. 3 dari mana? Ini yang di bawah ada 3. Contoh lain. 25/7. Jadi kan, ini tadi kan, nah saya ganti dulu warnanya biar kelihatan. 7 kita kalikan dengan 20, 140 ditambah 5, 145 per 7. Gitu ya, mudah ya. Sekarang kalau kebalikannya, dari pecahan biasa ke campuran. Pecahan biasa ke campuran. Tuh, kalau ingin menjadi dari pecahan biasa ke campuran, maka pembilangnya harus lebih besar daripada penyebutnya. Contoh 5/2. Itu 5 dibagi 2. Pakai cara apa? Nah, pakai cara ini tadi. 5 dibagi 2. Berapa sih? 4. Ini 2 hasilnya. Ini sisanya 1. Berarti hasilnya 2, sisanya 1/2. Gitu. Atau berapa lagi ya? 20/9. 20 dibagi 9. Yang mendekati adalah 9 kali 2. 2, nah, sisanya 2/9. Begitu ya. Berikutnya, kita akan merubah pecahan biasa menjadi persen atau sebaliknya. Nah, yang perlu kita tahu adalah apa sih sebetulnya artinya 20%. Nah, 20% ini sama dengan 20/100.
100. Nah, kalau dijadikan pecahan biasa, nah, ini kita bagi berapa nolnya, kita coret dulu ya. Nah, dapat 2/10. Nah, apakah masih bisa disederhanakan? Bisa. Ini saya bagi 2, ini saya bagi 2. Ini 1, ini 5. Nah, begitu mudah ya. Berapa lagi contohnya? Misalnya 35% sama dengan 35/100. Sama dengan berapa? Saya coret ya. Ini saya bagi 5, 7. Saya bagi 5, 20. Berarti 7/20. Nah, bagaimana kalau kebalikannya? Pecahan biasa dijadikan persen. Nah, contohnya 1/2 kita jadikan persen, caranya adalah dengan mengalikan dengan 100%. Nah, akan sama dengan 100/2%. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Tanda persennya ada. Nah, begini. Atau berapa lagi contohnya? 3/4 kali 100%. Sama dengan, ini berarti kan 300/4%. 300 dibagi 4, 75%. Gitu ya. Sekarang per mil. Dirubah menjadi pecahan biasa dan sebaliknya pecahan biasa menjadi per mil. Apa itu per mil? Hampir sama seperti persen tadi ya. Nah, kalau per mil misalnya 2, nah ini 0,2. Itu artinya sama dengan 2/1000. Misalnya lagi 25 per mil. Itu artinya 25/1000. Begitu ya, hampir sama seperti persen tadi. Nah, bagaimana sekarang kita membuat pecahan biasa menjadi per mil? Ya sama seperti tadi. Contohnya 1/2 supaya menjadi per mil bagaimana? Dikalikan 1000 per mil. 1000 ya ini ya. Itu sama dengan 1000 per mil itu akan sama dengan 1000/2 per mil. Nah, berarti ini sama dengan 500 per mil. Gitu ya. Sama caranya. Baik, materi yang kita pelajari hari ini sudah selesai. Nah, oleh karena itu, sekarang kamu harus mengerjakan. Yang pertama adalah kuis yang sudah saya kirimkan di Google Classroom ya. Silakan dibuka dan diisi di situ. Kemudian yang kedua adalah kerjakan sebagai PR latihan yang saya berikan di kertas atau di buku seperti kemarin. Besok akan kita bahas seperti hari ini ya. Jadi begitu tugasnya, jangan lupa dikerjakan. Baik, silakan mengerjakan kuisnya dan jangan lupa mengerjakan latihan yang saya berikan. Sampai jumpa besok. Dadah.